Halo, selamat berjumpa kembali dalam podcast Industri Asset Management. Kali ini investment note di bulan Agustus 2021. Seperti biasa, saya ditemani oleh dua analis dari PT Industri Asset Management. Yang pertama, Ibu Trianti Kussumaning Tias sebagai portofolio analis PT Industri Asset Management. Yang kedua ada Bapak Ibrahim sebagai portofolio analis PT Industri Asset Management. Dalam investment note di bulan Agustus ini kita akan membahas mengenai update COVID di seluruh dunia serta update mengenai vaksinasinya. Terus juga ada proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia. Terus juga ada update harga komoditi. Terus di dalam negeri juga ada update mengenai pasar saham maupun obligasi di dalam negeri, serta yang terakhir ada update mengenai performan dari reksadana yang dikelola oleh Industri Asset Management. Bagi kalian yang belum subscribe channel kami, diharapkan subscribe untuk mendapatkan informasi yang up to date mengenai investment note dari PT Industri Asset Management ini. Kalau sudah subscribe, silakan like dan komen kalau misalkan ada pertanyaan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Trianti Kussumaning Tias untuk membawakan presentasi yang pertama. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas data-data ekonomi yang keluar bulan Juli, perkembangan COVID, begitu juga vaksinasi, juga tentang perkembangan ekonomi terutama di Asia Tenggara. Untuk situasi perkembangan COVID secara dunia, kalau kita lihat di sini memang ada spiking, kenaikan lagi karena penyebaran varian Delta. Terutama ini di Eropa sudah mulai naik, juga di Asia, juga Amerika. Tapi kalau dari segi penerapan pembatasannya, benua Amerika dibandingkan bulan lalu sebenarnya mulai melonggarkan, terutama Amerika Serikat. Yang paling ketat masih di kawasan Asia, di mana penyebaran varian Delta masih berlangsung. Untuk vaksinasi sendiri, kalau kita lihat sudah 4,1 miliar dosis di 180 negara. Ini per hari 41,8 juta dosis per hari. Terus juga ini berarti memvaksinasi 26,9 populasi dunia. Dan dengan kecepatan yang saat ini, maka diperhitungkan sekitar 6 bulan untuk mengcover 75% populasi dunia. Yang paling banyak melakukan vaksinasi dari sisi jumlah memang tetap negara China. Terus untuk Indonesia sendiri sudah 68 juta dosis. Kalau lihat dari daily-nya, kita agak mentok 800.000 dari bulan lalu. Belum ada peningkatan. Tapi memang masih lebih tinggi dibandingkan negara tetangga kita. Terjadi ketimpangan vaksinasi di dunia antara negara maju dengan negara berkembang. Kalau kita lihat 50 negara dengan least wealthy itu mengcover 19,8% populasi dunia, tapi vaksinasinya hanya 2%-an. Kalau kita lihat dari data IMF juga sangat timpang kita lihat antara vaksinasi advance ekonomi dengan emerging market, apalagi dengan low income countries. Akhir-akhir ini memang sebulan terakhir terjadi krisis COVID varian Delta, terutama di Asia Tenggara. Kalau kemarin Indonesia yang menjadi worst in region, memang kalau kita lihat trennya sudah agak turun dari 50.000 tertingginya ke 30.000. Nah, negara tetangga kita semuanya masih spiking, Vietnam, Thailand, Filipina, kecuali Filipina, dia masih baru akan naik. Tapi kalau yang lain, Vietnam, Malaysia, Thailand, itu kita lihat spiking bisa 2 kali lipat sampai lebih dari 2 kali lipat kayak Vietnam maupun Thailand.
Singapura juga mengalami kenaikan akibat varian Delta. Akibatnya, negara-negara tersebut tentu saja menerapkan pembatasan yang akhirnya berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi, salah satunya terutama di manufaktur. Kalau kita lihat data manufaktur, PMI manufacture untuk negara di dunia, kalau kita lihat terutama kita lihat Southeast Asia dibandingkan North Asia maupun South Asia dan dibandingkan dengan negara-negara barat, kita lihat sangat tertinggal jauh pemulihannya. Walaupun sebenarnya Asia Tenggara sempat pemulihannya berjalan dengan baik, PMI-nya di atas 50, tapi karena kemarin terjadi new resurgence, terjadi outbreak yang baru, PMI manufacture bulan Juli langsung jatuh drop ke level kontraksi seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, semua jatuh ke zona kontraksi. Bahkan kalau kayak Vietnam sudah 2 bulan terakhir, Thailand 3 bulan terakhir, Malaysia 2 bulan terakhir. Cuman Filipina yang masih di zona ekspansi karena memang di sana belum terjadi outbreak yang sangat tajam seperti negara-negara tetangga Asia Tenggara lainnya. Ini sangat timpang dengan North Asia, seperti negara Cina, Jepang, Taiwan, South Korea, di mana mereka aktivitas manufakturnya masih di level ekspansi di atas 50. Bahkan kalau kita lihat Taiwan, itu sangat tinggi. Yang menjadi penyokong aktivitas manufaktur di North Asia kayak seperti Taiwan maupun South Korea itu adalah permintaan elektronik komponen, terutama chips. Sudah beberapa waktu memang di dunia ini terjadi kelangkaan chips untuk elektronik maupun bahkan untuk mobil. Karena ini mereka permintaannya masih cukup tinggi, itu menyokong PMI manufaktur di Taiwan maupun South Korea, termasuk China sendiri. Untuk India, walaupun kemarin sempat jatuh ke level kontraksi bulan lalu karena terjadi lonjakan kasus COVID, karena sekarang sudah mulai terkendali, dia mulai pulih, rebound ke level 55. Dan sayangnya Asia secara umum masih tertinggal dengan negara barat, US maupun Eropa yang PMI-nya relatif stabil di atas 60. Karena mereka vaksinasinya sudah baik, jadi recovery-nya mereka masih terus berlanjut karena perekonomiannya sudah mulai terbuka kembali. Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi di Asia maupun dibandingkan region lain, kalau kita lihat memang Asia di downgrade oleh IMF karena terkait pengendalian COVID. Advance ekonomi Amerika Serikat maupun Eropa justru proyeksinya dinaikkan dari proyeksi sebelumnya. Sedangkan kalau negara Asia, kalau kita lihat ini rata-rata diturunkan proyeksinya, termasuk Indonesia. Bahkan proyeksi tahun 2021, Indonesia, Filipina, Thailand diproyeksikan bahkan belum pulih dibandingkan pre-COVID level tahun 2019. Karena memang COVID-19-nya di negara tersebut dianggap belum dapat terkendali dengan baik, sehingga pembatasan aktivitas masyarakat masih terus dilakukan, yang pada akhirnya mengurangi aktivitas ekonomi. Sedangkan untuk China memang proyeksi ekonominya diturunkan karena adanya pengurangan investasi publik dan insentif fiskal. Jepang juga diturunkan proyeksinya karena mereka masih menghadapi COVID-19 yang belum terkendali di beberapa wilayah di Jepang sendiri. Jadi mereka perekonomiannya masih mengalami pembatasan. Untuk data-data ekonomi yang keluar bulan lalu, China dan Jepang memang sesuai perkiraan, masih recovery tapi softer pace. PMI-nya China, terutama manufaktur,
mengalami terus tren penurunan. Jepang ekspansi masih manufakturnya, tapi servicingnya turun karena memang China maupun Jepang terjadi kenaikan COVID di beberapa wilayahnya, sehingga mereka di beberapa wilayah tersebut kembali menerapkan lockdown. Dari consumer juga kalau kita lihat retail sales, inflasi China terus turun, Jepang juga. Untuk data GDP yang kuartal 2, China mengalami walaupun tumbuh tapi turun dari kuartal sebelumnya, year on year-nya. Interest rate-nya tidak ada perubahan. Obligasinya yield-nya mengalami penurunan. Untuk saham, karena kondisi pengendalian COVID yang dinilai belum baik di Asia secara umum, akhirnya sahamnya kemarin kinerjanya negatif semua. Mata uangnya untuk China mengalami pelemahan, sedangkan yen mengalami penguatan. Karena yen dianggap sebagai salah satu safe haven. Untuk Amerika Serikat juga masih positif data ekonominya. Walaupun terjadi sedikit softer pace, baik retail, labor, maupun PMI, agak turun sedikit walaupun masih positif, sedangkan data GDP-nya mereka naik dari untuk year on year dari 0,4 ke 12%, dan kuartal per kuartal dari 6,3 ke 6,5, masih menunjukkan recovery. Untuk stoknya positif, untuk kursnya melemah, sedangkan bondsnya yield-nya turun kembali karena dengan kekhawatiran COVID, peningkatan COVID varian Delta, banyak fund yang mungkin memilih yang aman seperti bond Amerika Serikat, makanya turun lagi ke 1,2% pada akhir bulan lalu. Dan karena COVID belum terkendali penuh secara dunia maupun di Amerika Serikat sendiri, beberapa region mulai mengalami kenaikan varian Delta, kemungkinan The Fed masih akan melakukan ekspansi. Ini memberikan sinyal negatif untuk kurs dolar. Sedangkan untuk Eropa sendiri masih positif, PMI manufacture, consumer-nya juga ya walaupun softer pace juga tapi masih recovery terus, unemployment-nya turun terus. Untuk GDP Eropa sendiri naik ke 13% pada kuartal kedua, interest rate tidak ada perubahan. Sahamnya karena masih kinerjanya cukup baik secara negara pengendalian COVID-nya, jadi kinerja sahamnya juga positif. Berlawanan dengan dolar, tentu mata uang Eropa mengalami penguatan, dan tentu saja obligasinya yield-nya turun sebagai safe haven aset. Untuk harga komoditasnya pada bulan lalu semua mengalami kenaikan positif semua. Yang paling tinggi CPO, diikuti batu bara. Untuk Brent naik tipis. Kalau dilihat data pasokan minyak mentah US memang mengalami penurunan, dan peningkatan permintaan US maupun Eropa memasuki musim panas. Ini mengcounter sinyal negatif dari peningkatan pasokan OPEC+. Batu bara sendiri masih terus rally di atas 11%, karena memang pasokan batu bara Cina masih ketat, terus ada peningkatan permintaan dari Jepang, Korsel, Taiwan, India, dan Eropa. Untuk CPO, kinerjanya sangat positif di atas 23%, karena lockdown yang diterapkan Malaysia dan Indonesia diperkirakan akan mengganggu pasokan dari CPO sendiri. Untuk emas positif 2%-an karena terjadi pelemahan dolar. Karena isu tapering yang tadinya early tapering masih belum jelas, The Fed masih cukup memberikan sinyal akan mempertahankan ekspansinya. Hal ini memberikan sinyal negatif bagi dolar, yang artinya memberikan
sinyal positif untuk emas. Itu saja untuk bagian saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Ibrahim. Oke, terima kasih Mbak Tias. Untuk selanjutnya, bagian market update dibahas oleh saya sendiri. Sentimen yang akan menjadi penggerak pasar modal di bulan Agustus 2021 antara lain adalah yang pertama, perkembangan kebijakan PPKM di Indonesia, lalu ada perkembangan distribusi vaksin dan pengobatan, dan yang ketiga mungkin kita juga lihat review laporan keuangan semester pertama. Selanjutnya, selama 1 bulan terakhir, indeks berhasil menguat sebesar 2,03% ke level 6.070-an. Kalau kita lihat dari bulan Maret, indeks berada di tren kenaikan dengan strong support di level 5.900-an ya. Di sini menjadi acuan karena apabila break ini menjadi tanda-tanda tren penurunan. Tapi sepertinya di awal Agustus ternyata ada rebound dari support kuat tersebut. Bahkan sekarang indeks udah di level 6.100-an. Didukung juga oleh net buy asing. Selanjutnya, kalau kita lihat IHSG secara year to date mencatatkan akumulasi net buy asing sebesar 17 triliun rupiah. Hal ini didorong oleh adanya perbaikan kinerja dari laporan keuangan year on year sejumlah emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tapi kalau kita tarik periode yang lebih panjang lagi, setahun, asing masih mencatatkan akumulasi net sale sebesar 10 triliun dibandingkan tahun lalu. Selanjutnya, sektor yang menjadi pendorong indeks antara lain lagi-lagi adalah sektor teknologi yang naik 9,62%. Ini juga kemungkinan masih bakal berlanjut didorong oleh saham Bukalapak yang bulan Agustus sudah melantai di bursa, tepatnya hari ini. Lalu sementara sektor yang menjadi pemberat IHSG adalah sektor kesehatan, meskipun naik tipis sebesar 1,17%, tapi masih lebih rendah dibandingkan kenaikan dari IHSG. Lalu ada sektor basic material yang turun 0,52%, lalu juga ada sektor industrial dan sektor consumer non-cyclical yang turun masing-masing sebesar minus 3,32% dan minus 6,31%. Selanjutnya, kalau tadi secara sektoral, ini secara individual. Selama 1 bulan terakhir, saham-saham yang menjadi pendorong IHSG mayoritas adalah saham-saham bank kecil dan bank digital ya. Kalau dilihat dari yang pertama ada Bank Arto yang naik 30% dalam sebulan, ini menyumbang 49 poin kenaikan IHSG. Lalu juga ada BBHI yang naik 162% selama sebulan terakhir, yang menyumbang 16,2 poin kenaikan indeks. Sementara yang menjadi pemberat indeks itu ada Unilever yang turun 15% selama sebulan, menyumbang penurunan indeks sebesar 25 poin, dan ada Bank Rakyat Indonesia yang turun 4,8%, menyumbang penurunan indeks sebesar 19,6 poin. Selanjutnya, ini ada review laporan keuangan semester pertama perbankan ya. Sentimen positif datang dari rilis laporan keuangan bank-bank besar di Bursa Efek Indonesia. Kita bisa lihat mayoritas ada pertumbuhan net income dibandingkan tahun lalu secara year on year. Kecuali
Bank OCBC NISP itu yang masih turun 5,8%. Kita lihat Bank BCA yang naik 18,1% dibanding tahun lalu. Lalu ada Bank Mandiri yang net income-nya juga naik signifikan sebesar 21%. Dan ada Bank Danamon yang naik 18%. Selanjutnya, ini adalah chart yield obligasi negara tenor 10 tahun dan pergerakan kurs rupiah. Selama sebulan terakhir, yield obligasi tenor 10 tahun itu mengalami penurunan ke level 6,25%. Hal ini didorong oleh stabilnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya kepemilikan investor retail pada instrumen obligasi negara. Di samping itu juga beberapa investor cenderung mengamankan portfolionya dengan switching dari instrumen yang beresiko ke instrumen yang lebih aman dari resiko. Selanjutnya kita bisa lihat slide berikutnya. Meskipun asing mencatatkan net sell di bulan lalu, namun penurunan yield atau kenaikan harga obligasi negara Indonesia itu didorong oleh pembelian bersih yang dilakukan investor retail. Kalau kita lihat kepemilikan investor retail di pasar obligasi negara itu mengalami kenaikan yang signifikan. Kalau dilihat dari tahun lalu itu ada di sekitar 100 triliun lebih sedikit, itu sekarang kepemilikan obligasi oleh investor retail di Indonesia itu mencapai hampir 200 triliun. Itu mencatat kenaikan 100% dari segi kepemilikan. Lalu selanjutnya untuk kinerja reksadana akan dibahas oleh Bapak Ponco Utomo selaku Head Investment. Ya, terima kasih Pak Ibrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan fund performance yang dikelola oleh PT Indo Sterling Asset Management. Yang pertama ada reksadana Indo Sterling Pasar Uang. Sejak penerbitan di 8 Maret 2019, reksadana Indo Sterling Pasar Uang berhasil mencatatkan return 9,59%, sedangkan benchmark Infavesta Money Market Fund berhasil memberikan return 11,33%. Namun kalau kita lihat dari tema dari reksadana Indo Sterling Pasar Uang ini, 50% dari manajemen fee yang kita dapat, kita sumbangan ke 3 yayasan. Yang pertama ada Yayasan Pita Kuning, Yayasan Vertical Rescue, dan Rumah HY. Jadi sobat-sobat investasi yang berinvestasi di reksadana Indo Sterling Pasar Uang juga ikut berpartisipasi dalam menyumbang ketiga yayasan yang tadi disebutkan. Selanjutnya ada kinerja reksadana Indo Sterling Equitas Liquid Plus. Sejak penerbitan di 8 Maret 2019 sampai dengan akhir Juli kemarin, reksadana Indo Sterling Equitas Liquid Plus masih mencatatkan kinerja minus di minus 12,97%, sedangkan benchmark indeks harga saham gabungan minus 4,11%, sedangkan benchmark dari LQ45 lebih buruk lagi di minus 17,28%. Kalau kita lihat dari kinerja ini, reksadana Indo Sterling Equitas Liquid Plus kinerjanya tertekan karena pelemahan dari saham-saham blue chip, terutama dari sektor perbankan dan sektor konsumer. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam podcast Investment Note di bulan Agustus ini. Kalau misalkan sobat investasi Indo Sterling Asset Management yang ingin bertanya, bisa komen di channel kami di YouTube. Apabila belum melakukan subscribe, diharapkan subscribe untuk perkembangan dari channel kami. Jangan lupa untuk menantikan terus update dari Indo Sterling Asset Management dalam podcast Investment Note maupun podcast dari podcast yang membahas keuangan maupun pasar saham yang
sering kita update di channel kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.